Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Kisah Nabi Khidir. Nabi Khidir dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sedang berada di dalam masjid, beliau mendengar orang berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku atas apa yang bisa menyelamatkan aku dari apa yang paling kutakuti." Lalu Rasulullah bersabda, "Mengapa orang itu tidak menyertakan pasangan doanya yang seperti ini? Ya Allah, berilah kepadaku kerinduan orang-orang solih yang paling mereka rindukan." Kemudian Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya Anas untuk menyampaikan pasangan doa tersebut kepada orang yang sedang berdoa tadi. Setelah Anas menyampaikan kepada orang tersebut perihal pasangan doa dari Rasulullah SAW, maka orang itu berkata, "Ya Anas, katakan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah telah memberi kelebihan karunia kepadanya di atas para nabi seperti kelebihan kepada umatnya di atas umat para nabi lain. Seperti kelebihan bulan Ramadan atas bulan-bulan lainnya dan memberi kelebihan hari Jumat atas hari-hari yang lain." Anas terperanjat pada saat lelaki itu menoleh ke arah Anas, karena yang nampak adalah Khidiras. Lalu orang itu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan umat yang dimuliakan ini." Riwayat Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Tabrani dalam Al-Awsat, Ibnu Askir dalam Tarikh Damsyik dan Ibnu Abi Dunya dari Anas. Riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak. Ar-Raubek, kisah Nabi Khidir. Nabi Khidir dengan Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu wafatnya Rasulullah SAW, ketika di tengah-tengah kesedihan para sahabat yang menangis mengelilingi jenazah beliau, tiba-tiba ada seorang laki-laki berjenggot lebat dan bertubuh tegap masuk ke dalam majelis takziah. Lalu ia menundukkan kepalanya sambil mencucurkan air mata. Kemudian segera ia menemui para sahabat Nabi dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah menyediakan balasan pada setiap musibah, pengganti pada setiap yang hilang dan khalifah pada setiap yang tiada. Maka kembalikanlah segalanya kepada Allah dan berharaplah kepadanya. Allah telah mempersiapkan segalanya untuk kalian dan ketahuilah bahwasanya yang ditimpa musibah adalah orang yang tidak terpaksa." Lalu orang itu pergi. Para sahabat saling bertanya siapakah gerangan orang tersebut. Tetapi Abu Bakar segera menjawab, "Dia adalah Khidir, saudara Rasulullah SAW." Riwayat Baihaqi dari Anas bin Malik. Ar-Raubek, kisah Nabi Khidir. Nabi Khidir dengan Umar bin Khattab. Pada waktu Umar akan mensalati jenazah, tiba-tiba terdengar suara berbisik dari belakang, "Tunggu saya, wahai Umar." Maka Umar menunggu dia hingga dia masuk ke dalam saf dan Umar pun mulai bertakbir. Setelah sholat, Umar mendoakan jenazah tersebut, "Ya Allah, jika engkau mengazabnya berarti dia durhaka kepadamu. Tapi jika engkau mengampuni dia, maka sesungguhnya dia sangat membutuhkan rahmat-Mu, ya Allah." Setelah jenazah dimakamkan, seorang laki-laki memperbaiki tanah kuburannya sambil berkata, "Beruntunglah kamu, wahai penghuni kubur jika kamu tidak menjadi orang yang mengaku, menyimpan atau menentukan." Umar kemudian menyuruh untuk memanggilkan orang tersebut. "Bawalah orang itu kemari. Akan kutanyakan tentang salatnya dan pembicaraannya itu." Maka seorang lelaki pergi mencarinya. Tetapi orang itu sudah tidak ada, kecuali hanya bekas telapak kakinya di tanah yang besarnya kira-kira 1 hasta. Lalu Umar berkata lagi, "Demi Allah, dia itu Khidir yang pernah diceritakan oleh Rasulullah kepadaku." Riwayat Muhammad bin Munkadir. Ar-Raubek, kisah Nabi Khidir.
Nabi Khidir dengan Ali bin Abi Thalib. Pada waktu sahabat Ali sedang melakukan tawaf, tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki bergantung pada kelambu Ka'bah sambil berdoa, "Ya Tuhan, yang tidak direpotkan oleh sebutan-sebutan, yang elok dan tidak disilapkan oleh permintaan-permintaan yang banyak dan tidak disibukkan oleh pengaduan-pengaduan yang bertubi-tubi. Bolehlah aku mencicipi dinginnya ampunanmu dan manisnya rahmatmu." Ali pun memanggil dan berkata, "Wahai hamba Allah, ulangilah perkataanmu itu." Kata orang itu, "Apakah Anda mendengarkanku?" Ali pun menjawab, "Ya." Lalu orang itu berkata lagi, "Demi Khidir yang jiwanya berada di dalam genggamannya, siapa-siapa orang yang mengucapkan doa itu pada setiap selesai salat fardu maka pasti ia akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya dari Allah. Sekalipun dosa-dosanya itu laksana bilangan pasir dan seperti butir-butir air hujan atau bagaikan banyaknya daun-daun pepohonan." Riwayat Al-Hatib dalam Tarikh Baghdad dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Mahras, dari Yazid bin Asyam dari Ali bin Abi Thalib. Ar-Raubek, Kisah Nabi Khidir. Nabi Khidir dan Ibrahim Al-Hawas. Dalam sebuah perjalanan, Ibrahim merasa kehausan sehingga akhirnya terjatuh pingsan tak sadarkan diri. Tiba-tiba dirasakannya ada percikan air mengenai wajahnya. Setelah dibuka matanya, Ibrahim melihat seorang pemuda tampan menunggang seekor kuda, berpakaian hijau dan bersorban warna kuning. Kemudian pemuda itu turun dan memberi minum kepada Ibrahim sambil berkata, "Naiklah di belakangku." Tidak berapa lama kemudian, Ibrahim sudah sampai ke Madinah. Kemudian pemuda itu berkata, "Turunlah, sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW. Katakanlah kepada beliau bahwa Khidir menyampaikan salam kepadanya." Riwayat Nabhani dalam Jami Karamatil Aulia. Ar-Raubek, Kisah Nabi Khidir. Nabi Khidir dan Abdul Qadir Al-Jailani. Pada saat Abdul Qadir Al-Jailani pertama kali memasuki kota Baghdad, Khidir datang menemuinya lalu memberi isyarat kepadanya agar dia mematuhi apa yang diperintahkannya kepada Abdul Qadir. Kata Khidir, "Duduklah kamu di tempat ini dan janganlah beranjak sedikit pun hingga aku datang kembali kemari." Maka Abdul Qadir Al-Jailani duduk di tempat itu sampai 3 tahun. Pada tahun pertama, Khidir datang menjenguknya dan berkata, "Teruskan saja tinggal di tempat ini sampai aku datang lagi menjengukmu ke sini." Demikianlah, aku duduk di atas puing-puing reruntuhan kota Madani. Pada tahun pertama Abdul Qadir Al-Jailani tidak makan kecuali rerumputan saja yang dimakan dan tidak pernah minum walaupun hanya seteguk. Pada tahun kedua, Abdul Qadir Al-Jailani tidak makan walaupun rerumputan, tetapi hanya minum air saja selama 1 tahun. Dan pada tahun ketiga, makan, minum dan tidur pun mampu ditahan dan sama sekali tidak dilakukannya. Pada suatu malam dan udara sangat dingin laksana salju, Abdul Qadir Al-Jailani mencoba memejamkan mata di atas reruntuhan istana Kaisar Persia di kota itu juga. Anehnya, pada malam itu dia bermimpi keluar mani ihtilam sebanyak 40 kali dan setiap kali bermimpi dia segera mandi wajib, mandi janabah, mandi junub. Maka pada malam itu juga dia mandi junub sebanyak 40 kali agar tetap dalam keadaan suci. Setelah mandi yang terakhir, dia segera bangun dan berdiri melakukan ibadah supaya tidak tertidur lagi dan agar tidak bermimpi lagi. Riwayat Abu Su'ud Al-Haraimi dalam Qala'id Al-Jawahir. Ar-Raubek, Kisah Nabi Khidir. Nabi Khidir dengan Abu Bakar Al-Kattani.
Abu Bakar Al-Qahtani adalah seorang tokoh terkemuka, seorang alim, yang punya karisma dan kuat bermujahadah. Di antara mujahadahnya yang sulit ditiru oleh orang biasa adalah dia senantiasa dalam keadaan suci dalam 1 hari 1 malam. Berdiam di bawah kubah Masjidil Haram selama 30 tahun dan tidak pernah tidur. Pada suatu hari, seorang laki-laki berwibawa masuk melalui pintu Abi Syaibah, lalu mendekatinya dan memberi salam kepadanya sambil berkata, "Hai, Abu Bakar, mengapa Anda tidak pergi ke makam Ibrahim bersama orang-orang yang saling mendengarkan pelajaran hadits Nabi?" Abu Bakar mengangkat kepalanya dan berkata, "Wahai guruku, kebanyakan hadis-hadis yang disampaikan mereka itu semuanya tanpa sanad. Sedangkan aku dapat menjelaskan dari sini dengan sanad-sanadnya yang panjang." Laki-laki itu bertanya kembali, "Dari siapa Anda mendengarnya?" Abu Bakar menjawab, "Tuhan sendiri yang mengajarkan ke dalam hatiku. Coba buktikan hal itu kepadaku." Pinta lelaki itu yang tak lain adalah Nabi Khidir. Jawab Abu Bakar, "Buktinya adalah bahwa kamu tak lain adalah Khidir." Riwayat Ibnul Munawir dalam kitabnya. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.